Oke, di sini Abang mau melanjutkan penjelasan mengenai ANOVA 2 jalur ya. Nah, ANOVA 2 jalur ini hampir sama seperti ANOVA 1 jalur. Tapi perbedaannya itu di ANOVA 1 jalur dia hanya memiliki satu bagian. Seperti hanya melihat perbedaan antara metode A, metode B, dan metode C. Sedangkan untuk bagian ANOVA 2 jalur dia terdapat dua bagian, ada A dan ada B. Kayak misalnya yang bagian A ini pola asuh, sedangkan yang bagian B ini sifat ataupun sikap anak. Nah, jadi seperti misalnya pola asuhnya ada otoriter dan demokrasi, sifat sikap anak itu ada seperti misalnya kemandirian, emosional, spiritual. Nah, seperti itulah contohnya. Untuk di ANOVA 2 jalur sendiri, dia terbagi menjadi dua bagian seperti ini, total A1 dan total A2. Nah, jadi untuk tabel kerjanya ini, untuk di dalam soalnya itu biasanya A1 dibagi 3 gitu kan. Nah, terus minimal ya dibagi 3. Terus A2 itu dibagi 3 juga minimal. Nah, jadi seperti yang kalau kemarin kan ini terbagi 3. Jadi yang ini cuma satu variabel ataupun satu yang dilihat. Sedangkan yang di sini ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada bagian A1 yang terdiri dari 3 bagian, terus ada A2 terdiri dari 3 bagian. Nah, di sini soalnya itu X1-nya ada ada 2 bagian. Nah, 4 dari sini dan 4 ada di sini. Begitu pula B2 dan B3. Yang kita cari itu hampir sama seperti kemarin, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2, XT dan XT pangkat 2. Tapi bedanya di sini ada bagian A1 dan A2-nya. Sama seperti kemarin, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2 dan X3 pangkat 2 itu dipangkatkan dari hasil penilaian sampelnya. Jadi dari X1, X2, dan X3 itu dipangkat 2 kan. Maka hasilnya 7 pangkat 2 itu 49, 8 pangkat 2 itu 64, sampai seterusnya. Begitu pula dengan di bagian A2-nya ya. Untuk XT-nya sama seperti yang lalu juga. X1 tambah X2 tambah X3. Nah, di sini hasilnya. Ini untuk hasil total sigma A1 dan ini sigma A2 ya. XT pangkat 2 juga sama. Yang masing-masing ada pangkat 2 ini, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2 dan X3 pangkat 2 itu ditambahkan, ditotalkan, dimasukkan ke dalam XT pangkat 2. Nah, selanjutnya yang bagian ini total dari keseluruhannya. Nah, di sini kita masuk ke bagian rumus. Ini rumusnya sama seperti kemarin ya, tapi bedanya yang di paling bawah ini yang kita pakai. Kayak yang bagian sigma XT pangkat 2, itu yang ini 775. Lalu ada XT pangkat sigma XT 129, lalu dipangkat 2 kan, dibagi dengan total keseluruhan data. Di sini ada 24. 4 tambah 4 8, 12, 16, habis itu ada 20, 24. Jadi 24. Nah, ini hasil dari SK-nya sama seperti kemarin, ini rumus SK. Lalu hasil dari JKT itu 81,625. Berikutnya kita lanjut ke JKA. Nah, JKA ini dia hanya mencari bagian kedua A ini. Jadi sigma X A1 pangkat 2, maksud abang sigma X A1 lalu dipangkat 2 kan nantinya itu berasal dari sini 58. Kenapa 58? Karena pentotalan dari sigma A1 ini ada di sini. Di sini. XT yang total dari A1. Nah, terus NA1 itu ada 12.
Karena di sini ada 4 tambah 4 tambah 4 itu 12. Begitu pula dengan sigma XA2. Sigma XA2 itu ada di bagian total, di bagian sigma A2-nya 71. Terus dipangkat 2 kan. Dimasukkan yang rumus SK. Kerjakan dulu bagian atasnya dipangkat 2 kan, lalu dibagi 12. Masing-masing hasilnya ditambah, lalu dikurangkan dengan SK. Kita lanjut ke bagian JKB. JKB ini bagian yang ini ya, yang menurun. Kalau yang bagian A itu bagian baris, B itu bagian kolomnya yang menurun. Jadi sigma B1 itu bagian ini. Sigma B1. Kenapa bagian sini? Karena B1-nya ada di sini, lalu total dari nilai X1-nya ada di sini. Jadi 55. Begitu pula dengan B2. Ada di sini 42. X2 totalnya 42. B3 juga X3 totalnya 32. Nah, ini kan. Terus kenapa NB1-nya 8? Karena di sini ada 4 tambah 4. Jadi 8. Begitu pula dengan B2 dan B3. Ini juga dikurangin SK. Sama seperti tadi, atasnya dikuadratkan dulu, dibagi dengan masing-masing hasilnya ditambah, lalu dikurang dengan SK. Terus JKAB. Nah, JKAB ini dia masing-masing dari AB. Seperti misalnya yang 25 ini dari mana? 25 ini dapatnya dari sini. Untuk bagian sini kenapa bisa diambil? Karena A1B1 itu 25, A1B2 itu 19. Ini 19. Lalu A1B3 itu 14. Ini 14. Begitu pula dengan yang bagian A2B1, A2B2, A2B3. Terus untuk bagian NAB-nya itu 4. Karena masing-masing di sini ada 4 sampel. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Jadi masing-masing 4 sampel. Lalu dikurang dengan SK, dikurang lagi dengan hasil dari JKA dan JKB. Nah, ini dipangkat 2 kan dulu, dibagi, lalu hasilnya masing-masing ditambah. Habis itu dikurang dengan SK. Yang bagian ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, hasil dari ini dikurang dengan SK, dikurang dengan JKA, JKB. Dapat hasilnya 0,08. Terus bagian JKD. JKD ini JKA, JKB dan JKAB itu ditambahkan terlebih dahulu, lalu JKT dikurang dengan hasil penambahan tadi. Dapatlah hasilnya 41,25. Nah, yang ini agak mirip dengan yang lalu, dia fase jalur. Perbedaannya itu ada DBA, DBAB dengan DBB. Nah, DBT ini N, keseluruhan datanya ada 24, 4, 8, 16, 24. Lalu dikurang dengan 1. Terus DBA. DBA ini kelompok data yang A, ada 2 tadi kan, A1 dan A2, dikurang dengan 1, hasilnya 1. DBB tadi ada 3, berarti kelompok data B yang 3 dikurang 1 berarti sama dengan 2. DBAB, karena ini mengenai interaksi, maka A dengan B akan dikalikan. 1 kali 2 itu 2. Lalu ada DBD. DBD ini rumusnya hampir sama seperti JKD, tapi yang ini untuk bagian DB. DBT kurang dengan yang ini. Ini kita tambahkan terlebih dahulu, baru DBT bisa dikurangi. Lalu di sini ada RK. Rata-rata kuadrat A, B, AB, dan D. Untuk yang ini kita tinggal masukkan saja rumusnya. JKA, untuk RKA itu JKA DBA, RKB itu bagian B, RKAB itu
bagian AB. Jadi masing-masing mengikuti dengan apa yang diminta. Lalu ada FA. Nah, untuk bagian F di ANOVA 2 jalur berbeda dengan ANOVA 1 jalur. ANOVA 1 jalur itu hanya satu bagian saja, sedangkan ANOVA 2 jalur itu ada 3 bagian yang dicari. Untuk FA itu RK bagian RKA dibagi dengan RKD. Begitu pula dengan FB. RKB dibagi dengan RKD. FAB juga RKAB dibagi dengan RKD. Jadi kita mengikuti apa yang ingin dicari. Seperti FA berarti RKA dibagi dengan RKD yang bagian dalam. Nah, terus antar B, FB dibagi dengan RKD-nya. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui F hitung dari masing-masing bagian, kita bisa mencari bagian F tabel atau F teoretiknya. Nah, bagaimana caranya? Untuk bagian DBA, DBB dengan DBAB itu ada di bagian atasnya, sedangkan DBD itu bagian kirinya. Jadi permisalan kita ingin mencari bagian FA, maka kita akan mencari bagian DBA-nya di bagian atas, DBD-nya bagian kiri. Kalau FB kita mencari bagian atasnya itu DBB, sedangkan bagian kirinya itu DBD. Kalau FAB atau interaksi AB, kita mencari bagian atasnya itu DBAB, bagian kirinya DBD. Nah, setelah kita carikan, beginilah hasilnya. Untuk bagian antar A, karena satu di bagian atas, dan juga untuk bagian dalam itu 18, maka satu bagian 18, DBA-nya 1, dalamnya ataupun DBD-nya 18, 8,9. Ini 8,9 untuk 1%. Nah, begitu pula dengan DBB 2 dengan 18. 2 dengan 18. 6,01. 6,01. Nah, seperti itu caranya. Jadi untuk melihat signifikan dengan tidak signifikan itu sama juga. FE ataupun F empirik itu harus lebih besar dibandingkan dengan FT atau F teoretik. Jika kecil maka buatnya tidak signifikan, jika besar maka buat signifikan. Nah, untuk kesimpulannya itu bagaimana? Kita membuat kesimpulannya masing-masing. Seperti misalnya antar A, karena hasilnya dibawa dari FT ataupun tidak signifikan, maka tidak ada perbedaan antara B1, B2, dan B3 di bagian A1. Seperti misalnya tidak ada perbedaan antara sifat ataupun sikap, kemandirian, spiritual, ataupun religiulitas di bagian pola asuh otoriter. Nah, seperti itu permisalannya ya. Begitu pula dengan antar B, tidak ada perbedaan dari B1, B2, dan B3 dilihat dari bagian ininya. Nah, kalau yang A itu melihat bagian A1, A2 tidak ada perbedaan antara pola asuhnya. Kalau yang bagian antar B tidak ada perbedaan dari B1, B2, B3. Nah, untuk antar AB itu kita membuatnya yang seperti abang jelasin tadi yang di awal. Tadi ada kesalahan. Jadi antar A itu menjelaskan tidak ada perbedaan antara pola asuh A1 dan A2. Untuk bagian B itu tidak ada perbedaan antara sifat ataupun sikap anak. Sedangkan jika interaksi AB, maka A dan B itu kita lihat adakah perbedaannya. Seperti misalnya tidak ada perbedaan antara pola asuh otoriter dengan kemandirian. Nah, seperti itu ya. Sekian penjelasan dari abang. Terima kasih.